Mungkin gini, apabila suatu waktu teman-teman menerima suatu permintaan dari klien untuk diminta membuat seperti poster, spanduk, atau yang lainnya. Kemudian teman-teman akan bertanya, ada beberapa pertimbangan kalau saya pribadi yang bertanya itu, saya bertanya tema seperti apa yang saudara minta. Apakah temanya itu modern atau feminim dan yang lainnya. Kemudian begini, kita kalau di kita meskipun kita sudah terbiasa dalam membuat suatu rancangan desain, kita juga perlu untuk mencari referensi. Di antara referensi yang biasa dijadikan oleh desainer itu antara lain adalah Pinterest, Unsplash. Kemudian untuk mencari ikon-ikon itu bisa di flaticon.com. Nanti kita akan tuliskan. Namun pertama kita akan mencoba untuk membuka bagaimana lembaran baru. Teman-teman bisa klik di menu file. Saya harap ini jelas ya. Kemudian di sini ada new from template dan open. Kita untuk membuat suatu lembar kerja baru kita bisa menekan menu new. Kemudian akan keluar tabel seperti ini, di mana ada name, preset destination, ukuran, dan lain-lain. Ukuran kertas HVS itu adalah kertas A4 dengan lebar 21 cm dan 29,7 cm. Dan di sini kita bisa menentukan format itu bisa cm atau inches, milimeter, dan yang lain. Dan teman-teman yang biasanya menggunakan Instagram itu bisa menggunakan pixels dengan ukuran 1080 kali 1080 pixels. Kemudian ini ada primary color mode yaitu RGB. RGB biasa digunakan saat kita melihat suatu karya desain melalui seperti laptop, HP, yang lainnya. Namun apabila teman-teman ingin menjadikannya suatu bentuk cetak, nanti bisa diubah menjadi CMYK. Kemudian lanjut saja. Kali ini kita akan menggunakan ukuran kertas yaitu A4. Nah, kemudian kita tekan OK. Untuk teman-teman yang di depan, apakah semuanya bisa paham? Baik. Kalau ada yang mau bertanya, nanti silakan kirimkan pertanyaan melalui kolom komentar via Zoom. Jadi teman-teman silakan perhatikan, mungkin ada yang baru melihat tampilan dari CorelDRAW. Dan mungkin sudah ada yang pernah mengaplikasikannya. Di bagian atas ada banyak sekali menu-menu yang nantinya seiring proses belajar desain, kita akan mengetahui setiap dari fungsi yang ada. Kemudian setelah kita menerima suatu permintaan proyek, misalnya dari pemuda-pemuda Karang Taruna atau organisasi lainnya mengadakan suatu kegiatan. Kemudian kita diminta sebagai tim desainer, kita diminta untuk menentukan atau membuat suatu poster atau pamflet. Contohnya sekarang kita coba untuk membuka dari kita coba mencari referensi di Pinterest. Nah, Pinterest adalah salah satu situs yang menyediakan banyak sekali gambar-gambar gratis dan juga ada Unsplash. Ini ada Pinterest. Kemudian ada Unsplash. Ini ada Unsplash. Kemudian untuk mencari ikon, teman-teman bisa mencarinya di flaticon.com. Saya sarankan teman-teman yang belajar melalui offline maupun online untuk menyediakan catatan kecil untuk mencatat adanya seperti situs-situs yang nantinya akan berguna. Kak, ada kertas catat? Oh, Oke, baik Kak. Kakak kalau ada kendala nanti silakan bertanya kepada tim yang ada di belakang. Oke. Untuk ini sebelumnya saya sudah menyiapkan suatu contoh referensi yang sudah saya download. Untuk download mungkin teman-teman sekalian tentu sudah bisa. Karena sering sekali kita mendownload foto untuk kegiatan seperti tugas dan yang lain. Sebelumnya saya sudah menyiapkan atau sebuah referensi yang akan nanti kita coba tiru bagaimana cara pembuatannya. Oh, bagaimana? Ada pertanyaan? Oh, iya nanti.
Nanti silakan nanti dikirimkan di via chat. Oke, ini ada yang sudah saya download sebelumnya. Teman-teman bisa drag gambar tersebut ke Corel. Ya. Ini untuk proses bagaimana cara membuat sebuah poster. Ya. Kita akan belajar bagaimana membuat poster seperti ini ya. Jadi gini, pertama kita tentu perlu bidang. Jadi pertama-tama kita ini ada menu rectangle tool yang nanti kalau kita klik kiri di menu panah nanti akan ada keluar beberapa pilihan. Namun kita menggunakan menu rectangle. Silakan buat dengan menekan mouse dan silakan atur ukuran sesuai yang kita inginkan di pojok kiri layar. Kemudian untuk ukuran HVS yaitu A4 yaitu 21 untuk lebar dan 29,7 untuk tinggi atau panjang. Kemudian gini, ada beberapa kendala yang mungkin bagi pemula itu sering dihadapi yaitu bagaimana cara memposisikan suatu bidang pas di halaman yang sudah disediakan. Jika kita menggunakan kursor atau mouse tentu akan sulit dan ini akan kurang pas dari yang seharusnya. Teman-teman bisa menggunakan menu atau bisa menekan huruf P agar gambar tersebut atau bidang tersebut pas di halaman. Kita tekan P, yaitu teman-teman bisa lihat bidang yang tadi di luar sudah berada pada kertas yang telah disediakan. Kemudian kita juga perlu memperhatikan dalam sebuah poster, kita perhatikan mana yang berada paling depan dan mana yang paling belakang. Kalau saya melihat yang berada paling belakang pada contoh poster ini adalah gambar orang yang sedang menggunakan laptop. Kemudian dan yang paling depan yang saya amati itu adalah bagian logo, yaitu yang berwarna pink. Dengan menentukan mana yang paling bawah dan mana yang paling depan, kita bisa memulai dari yang paling bawah hingga yang ke depan, sehingga kita tidak kebingungan dalam mengatur posisinya. Pertama, kita akan membuat garis lurus untuk yang berwarna putih ini. Teman-teman perhatikan di sebelah kiri layar, yaitu ada menu freehand tool, dan bisa menekan klik kiri pada tombol panah, dan yang nantinya akan keluar banyak pilihan. Teman-teman bisa menekan ada freehand, 2 point line, bezier, dan yang lainnya. Kali ini kita akan menggunakan menu 2 point line. Kemudian kita buat bidang sesuai yang kita inginkan dengan menekan dan menjadikannya bidang. Ada beberapa kendala yang sebelumnya pernah saya alami saat mengajar orang menggunakan CorelDRAW. Ada pertanyaan, Bang, kenapa garis yang saya buat ini tidak bisa diwarnai dalamnya, hanya bisa diwarnai garisnya. Kemudian tolong perhatikan antara garis dengan bidang. Garis itu jika digabungkan dari ujung ke ujung maka menjadi bidang. Maka apabila sudah menjadi bidang maka baru bisa diberi warna tengahnya seperti ini. Maka teman-teman bisa melihat bidang yang tadinya kosong sudah berubah menjadi warna biru. Kemudian kita beri warna putih sebagaimana yang contoh. Dan bagaimana cara memasukkan bidang yang di luar masuk ke dalam objek. Teman-teman silakan klik kanan pada objek tersebut dan kemudian tekan menu Power Clip Insert. Dan perlu perhatikan pada beberapa menu versi CorelDRAW itu Power Clip Insert tidak ada pada klik kanan. Mungkin teman-teman bisa mencarinya dan melihat di menu-menu yang lain. Silakan tekan Power Clip Insert dan arahkan tombol panah yang besar ini ke arah bidang yang ingin dimasukkan. Yang nantinya akan seperti ini. Baik, teman-teman sudah lihat objek yang tadinya berada di luar sekarang sudah berada pada dalam bidang. Loh, kemudian timbul pertanyaan, kenapa masih timbul garis? Jadi gini, ada pada suatu bidang ada dua yang bisa kita warnai, yaitu bidang dari bidang dan ada outline, yaitu garis. Teman-teman perhatikan di sebelah kanan dari CorelDRAW yang teman-teman miliki itu ada pilihan warna. Untuk kita memberi warna pada bidang, silakan klik kiri pada mouse. Maka bidang tersebut akan terisi warnanya.
Dan coba perhatikan, jika kita klik kanan pada mouse, maka itu akan memberi warna pada outline. Mungkin ini kurang jelas, bisa kita perbesar. Jadi itulah. Dan kita bisa menghilangkan objek atau warna pada bidang tersebut dengan mengklik. Mungkin ini kurang kelihatan karena bidangnya warna putih, atau mungkin bisa kita ganti jadi warna lain, mungkin seperti abu-abu biar kelihatan. Selanjutnya kita membuat yang dua yang berwarna ungu di bagian bawah dan atas. Kita bisa menggunakan menu freehand tool. Namun silakan teman-teman perhatikan sudut yang ada pada freehand menu persegi ini masih 90 derajat. Lalu bagaimana caranya untuk menjadikan ini tumpul seperti yang pada contoh ini tumpul? Maka teman-teman silakan perhatikan yang di bagian atas. Ini ada logo kunci. Jika kita menekan logo kunci ini, maka cukup merubah pada satu bagian saja. Otomatis yang bagian lainnya akan ikut berubah. Kita perhatikan. Maka teman-teman bisa melihat bagian dari ujung persegi sudah berubah menjadi tumpul. Silakan atur sebagaimana yang teman inginkan. Kemudian sudah menjadi seperti ini, dan kita bisa merubah warna sesuai yang kita inginkan. Di sebelah kanan layar mungkin hanya ada sedikit warna, dan bagaimana caranya untuk menampilkan warna yang lebih banyak? Teman-teman bisa menekan dengan klik kiri tahan pada warna yang ingin teman-teman pilih. Nanti akan keluar banyak pilihan warna yang tentunya dari gradasi mulai dari yang terang hingga yang paling gelap. Kali ini kita akan menggunakan warna ungu keras. Dengan mengklik kiri pada mouse dan membuat pilihan ini. Baik, sudah seperti ini. Kemudian bagaimana caranya agar membuat objek kita ini miring beberapa derajat? Yang pertama, ada beberapa pilihan. Teman-teman silakan klik menu ini, yaitu pick tool, kemudian arahkan ke bagian objek dan klik, kemudian klik bagian tengah. Dan ini ada perubahan pada bagian tepinya, silakan diputar berapa derajat yang ingin teman-teman. Kemudian ada menu atau cara kedua, yaitu dengan merubah di bagian atas layar sebelah kiri. Ini ada, coba perhatikan, kita bisa merubah sebagaimana yang kita inginkan. Misalnya saya bikin 25 derajat, kemudian objek tersebut akan berubah. Ya. Kita masukkan ke bagian bidang yang akan kita edit. Teman-teman bisa mengatur bagaimana berapa ukuran yang ingin teman-teman bikin dengan menekan tombol bidang, dan ada beberapa titik-titik yang nantinya akan menjadi pilihan teman-teman untuk mengecilkan dan membesarkannya. Kita atur. Misalnya seperti ini. Kemudian seperti cara yang pertama, yaitu memasukkan objek ke dalam bidang yang ada di sini. Dengan menekan power clip inside dan masuk ke dalam bidang. Otomatis objek yang berada di luar tadi masuk ke dalam bidang. Untuk mengaturnya kita bisa menekan pack tadi atau halaman tadi dan keluar beberapa pilihan. Kemudian klik edit power clip. Dan silakan atur bagaimana yang teman-teman inginkan. Oke, sudah kita bikin bagian yang di atas, dan kita juga bisa membuat objek yang sama dengan menggunakan shortcut, yaitu Ctrl+C, Ctrl+V. Tentu ini sudah biasa kita gunakan apalagi dalam membuat tugas. Ctrl+C,
Ctrl V. Itu adalah shortcut untuk mengcopy dan paste objek yang ingin kita bikin baru tanpa membuang waktu. Contohnya seperti ini, tentu kita bisa atur. Silakan perhatikan. Teman-teman bisa lihat sudah ada beberapa objek, yaitu objek berwarna abu-abu dan berwarna ungu di bagian atas dan di bagian bawah halaman yang akan kita edit. Kemudian kita membuat bagian yang berwarna pink. Mungkin ini melihat dari warna ini tidak terlalu mirip, cuman kita belajar bagaimana cara membuatnya. Kita kembali masuk ke dalam bidang tersebut dan silakan copy kembali objek yang sudah ada dengan menekan Ctrl C dan Ctrl V dan atur sebagaimana yang kita inginkan. Karena ada bagian yang berwarna kuning tadi kan di bagian atas berwarna pink. Kemudian ubah objek yang ini dengan menekan klik kiri untuk merubah warnanya. Dan hilangkan outline dengan mengklik kanan. Baik, sudah ada 3 bidang yang berwarna pink, kemudian ungu, dan berwarna abu-abu. Selanjutnya, mana yang harus kita lakukan lagi? Teman-teman sebenarnya ada bebas pilihan mau membuat teks atau foto, cuma kita bisa memasukkan gambar biar terlihat lebih manis. Silakan pilih gambar yang ingin teman-teman ambil. Saya mengambilnya random saja. Masker. Nih. Kita ambil gambar masker. Atau ini. Baik. Silakan drag ke CorelDRAW. Bagaimana caranya jika kita ingin membuat yang gambar tersebut pindah dari yang ini kan melihat ke arah kanan. Sekarang kita buat pindah ke arah kiri. Teman-teman bisa menggunakan mirror horizontal, yaitu seperti ini. Silakan klik, nanti gambar tersebut akan berubah. Dan kemudian kita akan memasukkan gambar ini ke dalam bidang, sama menggunakan power clip inside dan klik di bagian bidang. Nah, silakan teman-teman lihat. Objek gambar tadi berada di dalam bidang. Kemudian kita edit, kita masukkan edit power clip. Baik. Nah, bagaimana cara kita agar memposisikan gambar ini berada di belakang layar? Caranya dengan klik kanan pada objek tersebut. Kemudian silakan klik order. Ini ada banyak pilihan, ada to back of layer, backward, in front of behind. Teman-teman silakan klik to back of layer. Maka kita bisa melihat objek yang tadinya berada di depan sekarang sudah berada pada bagian belakang layar. Dan silakan atur ukuran sebagaimana yang kita inginkan. Kemudian untuk keluar silakan klik ini stop editing content. Maka kita sudah bisa melihat gambar yang tadinya berada di luar sudah berada pada bagian bidang. Maka selanjutnya kita bisa membuat teks. Silakan perhatikan sebelah kiri layar, yaitu ada menu text tool. Kita bisa menekan dan nanti akan keluar pilihan seperti ini. Di bagian atas ada menu untuk memilih jenis font. Ada banyak sekali menu pilihan font. Dan perlu teman-teman perhatikan yang di sebelah situ, bisa perhatikan. Ya, nanti kebingungan itu. Dan ya, teman-teman bisa melihat ada banyak sekali pilihan. Kemudian ada pertanyaan, di mana situs untuk mendownload font? Nah, seperti yang saudara tanyakan tadi, sekarang kita bahas ya. Untuk mendownload font ini, kita bisa menggunakan situs seperti Dafont yang biasanya saya gunakan, dan itu cukup mudah, tidak banyak iklan dan tidak nyasar ke situs-situs lain.
Keluar yang aneh-aneh. Teman-teman klik ini font, dan ini untuk mengatur ukuran. Nah, ada 6 sampai sekian yang bisa kita atur sesuai yang kita inginkan. Biasanya untuk ukuran 4 kita menggunakan ukuran font yaitu 12 sebagaimana biasanya saat di Microsoft Word. Kemudian ada ini bold, italic, underline, dan selainnya yang biasa kita gunakan di Microsoft Word. Sekarang kita bikin sama seperti ini, kreatif. Silakan ketik. Ini masih kecil kan, karena ukurannya belum kita atur. Silakan teman-teman bisa mengaturnya dengan menarik bagian titik hitam di bagian bawah, atau dengan merubah pada kolom atas dengan memilih ada 6 sampai sekian yang kita inginkan. Silakan untuk merubah font. Jika seperti ini, maka font tidak bisa berubah. Kita harus perlu menseleksi bagian huruf mana yang akan kita berubah dengan menjadi seperti ini, menarik dari. Oke, teman-teman sudah bisa di Word. Kemudian silakan pilih ada Impact, Cambria, Futura, dan lain-lain. Yang menggunakan Impact, maka font tadi akan berubah. Kemudian kita bisa mengecilkan dan membesarkan sesuai yang kita inginkan. Seperti ini. Berubah warna sama seperti tadi. Untuk merubah warna huruf kita bisa menekan klik kiri, maka huruf tadi sudah berubah. Atau untuk merubah outline, kita bisa menekan klik kanan nantinya. Itu dengan ukuran outline yang itu diatur. Kita merubah jadi warna putih. Kemudian untuk yang kedua yaitu silakan atur dengan cara yang sama, merubah huruf jadi impact dan atur warna sesuai yang diinginkan. Oke. Kita sudah memiliki dua kata di sini yaitu kreatif dan bisnis. Silakan atur sesuai ukuran. Font yang terlalu besar dan juga font yang terlalu kecil itu juga tidak terlalu bagus untuk dilihat dalam suatu informasi seperti poster. Silakan atur. Ini ingin mengambil alih mungkin. Lanjut. Oh ya, kembali kita ingatkan kepada teman-teman yang berada di lokasi maupun mengikuti secara online, teman-teman bisa mengirimkan pertanyaan dengan mengajukan pertanyaan di kolom chat via Zoom. Kita bikin seperti ini, flyer template. Ini sama, mungkin kurang jelas. Kita menggunakan menu rectangle tool. Internet connection. Silakan tarik dan atur ukurannya sebagaimana yang teman-teman inginkan. Silakan ini itu contoh, bisa ngetik terserah. Kita bikin mengatur ukuran font. Ada beberapa kesalahan yang sering dilakukan oleh para desainer dalam membuat sebuah poster. Di antaranya itu penggunaan font yang berbeda-beda di antara judul, isi, dan bagian footnote atau catatan kakinya. Disarankan untuk pembuatan poster itu tidak menggunakan font yang terlalu beragam, cukup menggunakan 1 atau 2 font saja, sehingga tidak terlihat atau terkesan lebih amburadul. Ini teks tutorial latihan sebagaimana ini. Untuk latihan. Kita
Ctrl+C, Ctrl+V, dan ini. Kemudian kita bisa membuat, mungkin dalam prosesnya masih sama karena ini kebanyakan teks. Bikin semirip mungkin atau bagaimana? Atau belajar yang lain? Untuk kata kayaknya udah bisa. Ya, soalnya kalau kita fokuskan di mengikuti ini sampai akhir, kelihatannya akan memakan waktu yang banyak. Dan karena ini cuman kebanyakan teks, jadi caranya hampir-hampir seperti mirip. Nah, kita akan mungkin dari teman-teman di sini ada yang memiliki pertanyaan mungkin? Oh, tuh hilangkan ini kan? Stop sharing. Bukan, mau ngambil yang di atas. Bukan kelihatan. Drag yang Bukan ada perlu. Mungkin ada dari teman-teman yang ingin bertanya, mungkin dari yang hadir atau via online, via Zoom. Oh ya, kita akan belajar bagaimana cara membuat gradiasi. Kita buat, ini ada menu pack, silakan tambah untuk pack baru. Baik, kita hilangkan dulu ini. Dengan menekan delete pada tombol keyboard yang ada pada di laptop. Kita belajar membuat gradiasi ya. Ini ada sebuah bidang. Yang bidang tersebut akan kita mewarnai, misalnya seperti warna kuning. Dengan menekan klik kiri pada mouse. Lalu bagaimana cara kita untuk membuat warna kuning ini berubah menjadi gradiasi kuning dengan bercampur merah. Silakan perhatikan pada menu sebelah kiri layar, yaitu ada menu Interactive Fill Tool. Klik pada bagian panah, klik kiri. Kemudian klik Interactive Fill. Dan silakan tarik. Nah, teman-teman sudah melihat bahwa ini sudah berubah jadi warna kuning dengan putih. Untuk merubah warna tersebut, teman-teman bisa menekan pada tombol ini dan berubah warna sesuai yang kita inginkan. Baik, sekarang teman sudah bisa melihat ada warna kuning dan warna oranye atau merah jadinya. Ini untuk cara membuat gradiasi di CorelDRAW. Kemudian cara lain mungkin Kak Feni ada yang ingin ditanyakan? Bagaimana? Izin pemateri. Ya, di sini ada pertanyaan dari peserta kita yang Zoom. Pertanyaannya adalah kalau bikin gambar di CorelDRAW bisa tidak? Baik, ada pertanyaan, apakah bisa membuat gambar melalui CorelDRAW? Jawabannya bisa. Di antara teman-teman saya yang DKV itu memiliki kemampuan yang sangat hebat sekali dalam membuat gambar. Di antaranya mungkin teman-teman bisa melihat ada karya dari Rashid dan lain-lain. Kemudian ada beberapa cara. Saya pribadi dalam membuat gambar itu jarang menggunakan sketsa. Namun untuk belajar dan mungkin lebih membuat gambar tersebut bagus bisa menggunakan sketsa. Lalu sketsa tadi di mana kita membuatnya? Teman-teman bisa silakan gambar terlebih dahulu melalui kertas. Kemudian bisa di-scan. Dan jika tidak ada mesin scan, jangan panik. Benar-benar bisa menggunakan kamera HP, kemudian dipindahkan ke HP dan ke laptop. Nah, silakan gambar tadi dimasukkan ke gambar CorelDRAW. Ada beberapa pilihan seperti ini. Biasanya orang menggunakan pen dalam membuat atau menciplak gambar, atau menu B-spline atau polyline dan yang lain-lain. Dan biasanya dalam CorelDRAW ini tentu gambarnya itu berbasis vektor. Berbeda seperti Sai atau Photoshop itu berbasis bitmap. Mungkin seperti itu. Jadi jawabannya tentu bisa menggunakan CorelDRAW dalam membuat gambar ilustrasi. Mungkin ada pertanyaan. Terima kasih kepada materi yang sudah menjawab pertanyaan dari Syahidah. Selanjutnya masih ada lagi materi pertanyaan dari Nurza Adira.